Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Rasid pada hari ketiga proses pembuatan tempe. Kupas habis proses pembuatan tempe tanpa ada rahasia, ya. Nah, sekarang pada hari ketiga ini kita buka pereman tempe ini ya. Karena kemarin kita proses peragiannya itu jam 5 sore. Sekarang jam 5 sore dia udah panas. Sekarang kita buka ya. Kenapa? Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk berikutnya. Oke? Oh iya. Ini pada beritahu ini tadi ada tetangga minta dikikirkan gergajinya. Nah, kebetulan nanti Pade buat juga masalah tutorial cara ngikir gergaji. Ya, ini para tetangga ini titip sama Pade tolong dikikir biar tajam. Ini sekedar kasih tahu aja, nanti kalau pengen tahu bagaimana ngikir buka aja anunya Pade ya. Kita taruh dulu biar nggak nyenggol-nyenggol kaki. Tuh udah panas. Panasnya kayak panas air ya. Untuk kita mandi, panas-panas kuku kayak gitu. Nah, gitulah Pak rasa panasnya ya. Kita buka. Ini ada anak saya ini. Ada anak Pak D ini mau lihat tuh. Oh, itu ya. Sana ya sama Mama ya. Ada gangguan sedikit. Nah, untuk proses berikutnya gimana? Proses berikutnya ini kita tinggal nunggu ya. Nunggu nanti malam sekitar jam 9 malam ini kita balik. Ya, kita balik. Ya nanti malam lah ya pada jelaskan. Sekarang ini bagaimana caranya perlakuan ini. Ini harus kita buat tatakan rak tempe. Nah, kalau kita belum punya rak tempe gimana Pak De? Kalau kita belum punya rak tempe, kita cuma punya lantainya aja, bisa. Dengan catatan kita kasih kertas dulu bawahnya ya. Seperti ini. Taruh kertas. Nih ada kucing juga nih. Nah, kenapa ditaruh kertas? Supaya uap dari semen itu tidak merusak. Kedua, supaya rasa dingin dari semen itu tidak merusak jamur. Ya karena semen itu kan dingin. Kalau kita nggak pakai alas, nanti dia nggak tua-tua. Ya. Nah, kita ketemu lagi nanti jam 11 malam ya. Bagaimana perlakuannya? Terus bagaimana subuh nanti ya kita mau bawa ke pasar ya. Nah, sekarang udah jam 11 malam ya, udah jam 11 malam. Kebetulan tempe kita udah hampir jadi. Cuma kalau mau jadinya nanti subuh jam 4 itu sempurna jadinya. Oh ya, tolong dukung konten Pak D ini dengan cara like, share, and lonceng ya, supaya Pak D bisa mengupload video-video seterusnya dan kalian akan mendapatkan notifikasi video Pak D yang terbaru. Oke, sebelumnya Pak D ucapkan terima kasih. Nah, ini sekarang kita bahas. Ini udah jadi tempe. Ini udah jadi tempe ya. Tuh. Tempe udah jadi. Cuma ya. Cuma tempe ini ada keringatnya tuh. Ini keringat.
keringat ini kalau dia jatuh ke bawah ya, kalau kita nggak balikkan, ini akan merusak tempe kita nggak jadi awet ya. Karena apa? Uap ini adalah uap yang nggak bisa keluar akibat dari pemanasan jamur ini, karena nggak rata pori-porinya. Nggak semua plastik ini punya lubang. Yang dekat lubang memang kering, tapi yang nggak ada lubang itu keringatnya numpuk, nanti dia jatuh ke tempe. Nah inilah yang membuat tempe itu nggak awet. Nah bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya harus kita balik. Tempe ini harus kita balik, tapi di bawahnya harus kita kasih koran ya. Nah begini caranya. Kita ambil koran dulu ya. Lupa Pak De, ini ada koran di bawahnya. Nah kita balik aja nih ya. Korannya kita ambil. Nah ini posisi tempe kayak gini, kita putar dibalik supaya apa? Supaya keringatnya diisep ya, supaya keringatnya diisep sama kertas ini, jadi tempenya awet ya. Kalau tempe balok nggak perlu ya, karena dia kecil ya, keringatnya cuma di ujung-ujung ya. Ini pupuk organik dari air kedelai. Nah sekarang sudah jadi. Ini besok subuh jam 4 udah jadi, kita tinggal bawa ke pasar. Nah untuk teman-teman yang pengen jualan tempe ya, jangan cuma tempe aja, karena apa? Kita sudah lihat tadi hasilnya berapa ya, jadi harus kita tambah dengan toge. Nanti Pak De buat tutorialnya masalah toge, kemudian cara buat lontong ya. Nah kalau mau buat tahu nanti bisa Pak De buat, cuma kita pakai cara menggunakan blender ya. Ada nanti tahu sutra kita bisa buat, atau tahu Jawa ya, cuma cara kecil-kecilan. Lumayan sih kalau untuk ditambah-tambah, dapat dari tempe sedikit, dapat dari lontong sedikit, dapat dari toge sedikit, dapat dari tahu sedikit ya. Ingat Pak De ingatkan sekali lagi, jualanlah dulu
di tetangga dekat dulu, perkenalkan dulu tempe kita, kemudian barulah kita ke tetangga jauh, kemudian kita keliling ya. Sudah keliling barulah kita ke pasar. Nah, pada saat kita jualan, bagaimana caranya supaya tempe kita ini awet ya. Nah, caranya begini. Ini tempe ini nanti kan nyusunnya seperti ini ya. Nah, di selai ini kita taruh daun pisang ya. Kita taruh daun pisang. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Pada saat kita jualan kan keliling ya. Ini kita lapisi daun selebar daripada ini. Tuh. Nah, kalau kayak gini dia nggak panas, nggak cepet rusak tempe. Karena apa? Dia mendapatkan air segar dari daun. Nanti yang gosong itu bukan tempenya, yang gosong itu daunnya ya. Ini trik kalau kita mau jualan jarak jauh ya. Nah, demikianlah tutorial yang Pak D berikan ya, cara buat tempe dari nol sampai selesai ya. Pak D doakan kalian yang ingin mencoba insya Allah berhasil, asal kalian benar-benar yakin. Kalau yakin insya Allah kita berhasil ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.